Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang energi, perubahan wujud benda, Dan paket. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, namaku Aulia Hoirunisa dengan NIM 045. Aku Lintang Permesti dengan NIM 051. Sarayani dengan NIM 035. Happy watching! Yang pertama, kita akan membahas tentang energi. Ada yang tahu gak sih energi itu apa? Jadi, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu kegiatan. Jadi, saat kita akan melakukan kegiatan, energi itu akan membantu kita dalam proses kegiatan tersebut. Jadi, bentuk-bentuk energi itu ada banyak. Yang pertama, ada energi kinetik. Yang kedua, ada energi potensial. Yang ketiga, ada energi mekanik. Yang keempat, ada energi listrik. Yang kelima, ada energi termal ataupun energi panas. Yang keenam, ada energi kimia. Yang ketujuh, ada energi nuklir. Yang pertama, energi kinetik itu adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda bergerak. Contohnya, saat kita mendorong ataupun menarik sebuah benda, itu akan menghasilkan energi kinetik. Yang kedua, energi potensial. Nah, energi potensial ini terbagi menjadi tiga. Energi potensial gravitasi yang dihasilkan karena kedudukan bendanya. Contohnya, buah kelapa yang terjatuh dari pohonnya. Yang kedua adalah energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas ini dihasilkan karena sebuah tarikan benda. Contohnya pada ketapel ataupun pada busur. Selanjutnya ada energi mekanik. Energi mekanik ini dihasilkan oleh sebuah benda yang menghasilkan dua gaya. Yang pertama energi kinetik dan yang kedua ada energi potensial. Contohnya bisa kita lihat dengan sebuah ketapel. Saat karet ketapel ditarik, maka akan menghasilkan energi potensial pegas. Dan saat ketapel dilepaskan dan batu akan meluncur, itu akan menghasilkan energi kinetik. Selanjutnya kita akan ke energi termal ataupun panas. Nah, energi termal ataupun panas ini dihasilkan oleh benda-benda panas yang bisa menghasilkan lebih dari benda-benda dingin. Energi panas ini terdapat dua bagian. Yang pertama, energi yang disimpan pada benda tersebut ataupun yang ada pada benda tersebut. Yang kedua itu energi yang dipindahkan ke benda-benda lain ataupun kalor. Selanjutnya ada energi listrik. Nah, energi listrik ini terdapat pada benda-benda bermuatan listrik. Contohnya ada lampu, ada kipas, ada TV, dan ada kulp. Selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia ini bisa kita lihat ataupun kita bisa rasakan pada tubuh kita. Contohnya, saat kita mengelola karbohidrat, enzim-enzim akan mengelola karbohidrat tersebut yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya ada energi nuklir. Nah, energi nuklir ini juga dihasilkan karena perubahan massa nuklir tersebut. Selanjutnya ada energi listrik. Jadi, energi listrik ini adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik. Contohnya televisi, kulkas, dan lain-lainnya. Adapun alat-alat yang menghasilkan listrik, yang pertama aki, yang kedua pembangkit listrik PLN, yang ketiga itu baterai kering ataupun adaptor. Selain energi-energi tersebut, kita juga memiliki energi untuk kehidupan. Energi untuk kehidupan ini bisa kita pakai untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, lampu hemat energi. Contohnya lampu LED. Nah, yang kedua itu adalah penggunaan kendaraan listrik. Nah, bisa kita gunakan untuk mengurangi emisi gas buang yang merugikan lingkungan kita. Selanjutnya adalah perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda merupakan perubahan yang terjadi pada suatu benda. Dapat dilihat dari bentuk, warna, ukuran, bahkan aromanya. Ada 6 macam perubahan wujud benda. Yang pertama itu adalah mencair, membeku, mengkristal, menguap, menyublim, dan mengembun. Yang pertama adalah mencair. Proses mencair ini merupakan perubahan wujud benda yang terjadi pada benda padat menjadi cair. Proses mencair ini membutuhkan panas atau kalor. Contohnya adalah coklat yang dilelehkan. Coklat sebagai benda padatnya, dan ketika dilelehkan, ia akan mencair. Nah, disebut dengan benda cair. Proses ini disebut dengan proses mencair.
Selanjutnya adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda yang terjadi dari benda cair menjadi padat. Berbeda dengan mencair, membeku ini adalah proses melepas panas atau melepas kalor. Contohnya adalah air yang ditaruh di freezer dan kemudian menjadi es batu. Air sebagai benda cairnya, dan ketika dimasukkan freezer, ia akan mengeras dan itu akan menjadi benda padat. Lalu ada menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud benda yang membutuhkan panas atau kalor. Contohnya adalah ketika kalian merebus air mendidih, kemudian tutup pancinya dibuka, maka tutup panci tersebut akan mengeluarkan bulir-bulir air. Nah, proses itu disebut dengan proses menguap. Lalu, menguap ini tidak hanya terjadi pada benda saja, bisa juga terjadi pada tubuh kalian. Ketika kalian berolahraga, tubuh kalian akan mengeluarkan panas dan kalian akan berkeringat. Proses itu juga bisa dikatakan dengan proses menguap. Kemudian mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda yang terjadi dari material gas menjadi material yang lebih padat. Proses mengkristal ini membutuhkan panas atau kalor. Contohnya adalah botol madu yang mulai muncul kristalisasi pada pinggirannya. Kemudian ada mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda yang terjadi pada benda gas menjadi cair. Pengembunan ini terjadi pada suhu yang rendah. Contohnya adalah ketika kalian menuang air dingin di gelas kaca, maka pinggiran gelas tersebut akan mengeluarkan buliran-buliran air. Nah, hal tersebut dinamakan proses mengembun. Yang terakhir adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda yang terjadi pada benda padat menjadi gas. Contohnya adalah ketika kalian menaruh kamper di dalam lemari, lama-kelamaan kamper itu akan mengecil. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika di dalam ruangan yang tertutup, kamper itu akan memuai ke udara, sehingga kamper tersebut akan menjadi kecil. Dan proses itu dinamakan dengan proses menyublim. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai magnet. Magnet merupakan suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara yang bisa disebut dengan north dan kutub selatan yang bisa disebut dengan south. Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Jika dua kutub magnet didekatkan, bisa terjadi reaksi yang berbeda, tergantung kutub mana yang bersentuhan. Sementara, ketika dua kutub yang berlawanan saling didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Selanjutnya, ada jenis bahan magnet. Yang pertama, bahan magnetik atau yang disebut ferromagnetik, dan yang kedua, ada bahan non-magnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, maka magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik ini dapat dijadikan suatu magnet. Contoh bahan ferromagnetik ini adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Sedangkan bahan non-magnetik terbagi atas paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, dan lain-lain. Sedangkan diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Contohnya yaitu emas, seng, merkuri, dan lainnya. Ada juga loh teman-teman bentuk-bentuk magnet. Magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet magnet cincin, dan magnet keping. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi. Bye-bye!